maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Kemarin teriak-teriak, hei menuduh orang, lawan politikmu kau tuduh antek asing, tapi kenyataan kan sekarang data-data rakyatmu kau jual tuh ke Amerika. Antek asing bukan itu. Ngomong dong, jangan ngomong kosong doang, lambemu menyok-menyon ngomong. Iya toh? Kalau Bapak Presiden Prabowo tidak mampu memimpin negara ini lebih baik, silakan mengundurkan diri daripada kamera ini turun ke jalan untuk memaksa Bapak lengser. Lebih terhormat Bapak mengundurkan diri. Karena apa? Hasilnya tidak ada kami lihat yang signifikan untuk sekarang. Belum selesai urusan rekening diblokir sama PPATK, udah keluar nih wacana baru lagi. Katanya kalau mau telepon pakai WhatsApp sekarang harus pakai WhatsApp premium dulu, alias lu harus bayar dulu. Apa kabar anak rantau? Apa kabar pasangan LDM, pasangan LDR? Jadi katanya operator ini nggak dapat apa-apa kalau kalian itu nelponnya pakai telepon WhatsApp, video call pakai WhatsApp, nggak dapat apa-apa mereka. Woi, internet 100.000 itu nggak nyampe sebulan dah habis. Aku bilang nggak dapat apa-apa. Apa ya pemerintah sekarang nih hobi kali nyusahin rakyat. Iya, wacana, masih wacana. Kejadian apa nggak heboh itu? Hobi kali. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saudara, dulu Pak Presiden Prabowo bilang saya kejar para koruptor sampai ke akar-akarnya. Ternyata sekarang Pak Presiden Prabowo membebaskan para koruptor, para mafia-mafia yang menghancurkan bangsa ini. Ini pernyataan kontradiksi yang tidak konsisten daripada Bapak Presiden Prabowo. Ya, ia membebaskan para koruptor, tetapi ia membiarkan umat Kristiani di Indonesia ditindak oleh para oknum-oknum intoleran. Ia membiarkan gereja dirusak, ibadah dibubarkan. Tetapi apa katanya? Ia hadir untuk rakyat, demi rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Ini sungguh sangat miris sekali, tidak sesuai dengan apa yang didengung-dengungkan dan dikampanyekan pada saat kampanye. Para intoleran berkeliaran di bangsa ini. Mereka bebas melakukan aksi mereka dengan sembunyi di balik kami dua menteri. Tetapi Pak Presiden tidak pernah buka suara dan memberikan satu ketegasan terhadap para manusia-manusia biadab ini. Para mafia, para koruptor, Pak Presiden bebaskan. Kapan umat Kristiani yang dipenjara itu dibebaskan? Kapan Muhammad Kacil dibebaskan? Kapan anak Batak dibebaskan, Pak? Biar adil. Tidak kalah pentingnya adalah cabut SKB 2 Menteri. Bebaskan umat Kristiani terhadap tindakan intoleransi di bangsa ini. Dengan jalan keluarnya, yaitu cabut SKB 2 Menteri. Tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang. Apalagi kau membela antek-antek asing. Apalagi kau bela-bela antek asing. Mana yang kamu teriakkan antek asing bela rakyat tuh? Mana? Ngedabros entut berot kentut. Mana? Kau itu ngomong macam kentut aja kau itu ngomongnya. Ada yang setiap kampanye gebrak-gebrak meja, antek asing. Hei, pelacur-pelacur politik, antek asing. Saya tanya, yang pelacur politik itu siapa? Yang jadi kedelainya orang Amerika itu siapa? Yang antek asing itu siapa? Saya tanya sekali lagi. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Kemarin teriak-teriak, hei menuduh orang, lawan politikmu kau tuduh antek asing, tapi kenyataan kan sekarang data-data rakyatmu kau jual tuh ke Amerika. Antek asing bukan itu. Ngomong dong, jangan ngomong kosong doang, lambemu menyok-menyon ngomong. Iya toh? Tuh, kalau kampanye
bilang, saya itu untuk rakyat. Saya itu untuk rakyat. Sampai basi. Ya. 15 tahun kalah politik selalu teriak. Selalu untuk rakyat, bela rakyat. Rakyat yang mana kau bela? Rakyat Amerika. Nah, yang kamu teriakkan ante asing bela rakyat tuh mana? Gedabros, entut, berot, kentut. Mana? Ah, kau itu ngomong macam kentut aja kau itu ngomongnya. Selalu teriak nuduh lawan politikmu ante asing. Kau sendiri tuh data-data rakyatmu ini mau dijual. Bapak Presiden kita ini ya suka berubah-berubah. Ketika kampanye dia seperti superhero yang ingin menyelamatkan Indonesia, yang ingin melenyapkan koruptor, yang ingin membuat rakyat bahagia, tidak lagi terintimidasi, tidak lagi menderita, dan segala macam. Pokoknya semua keindahan-keindahan itu dia ucapkan ketika kampanye di depan rakyat. Nah, setelah dilantik, di depan menteri-menterinya beda lagi. Ketika dia pidato di depan menteri-menterinya, ya, hei kamu para koruptor yang merasa mencuri uang negara, tolong kembalikan. Kalau kita lihat-lihat pidato-pidato Pak Prabowo sebelum dia jadi presiden, begitu menggebu-gebu kayak singa sedang kelaparan. Kalian pasti tahu lah ya pidato yang mana. Wahai antek-antek asing, wahai maling duit rakyat. Pidatonya sampai gebrak-gebrak podium. Pidatonya sangat membakar semangat seperti pahlawan yang ingin membebaskan rakyat dari penjajahan. Nah, setelah dia jadi presiden, pidatonya juga masih sama, emosional. Wahai para koruptor, akan kukejar sampai ke Antartika. Tapi apa nyatanya? Cuma omon-omon. Dia pas debat waktu Pilpres kemarin sering gitu ya menuduh Pak Anies omon-omon. Nah, ternyata dia sendiri yang omon-omon. Makanya rakyat pada berani mengkritik Pak Prabowo. Ya, mengkritik melalui media sosialnya. Pidatonya mau berantas koruptor dengan menggebu-gebu. Tapi setelah jadi presiden malah melempem. Wahai koruptor, kalau kau mau kembalikan hasil korupsi, bisa diam-diam. Nah, nggak heran makanya rakyat itu menjuluki Pak Prabowo sebagai King Omon-Omon. Dia juga malah nyinyir sama rakyat sendiri. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Kabur aja dulu. Nah, nyinyiran kayak gitu nggak pantas dilakukan oleh seorang presiden. Masa presiden nyinyir sama rakyat? Gimana kalian? Nyesel nggak dukung Prabowo? Ya tah, sampai orang Amerika itu ngomong rakyat Indonesia itu lebih sengsara dari Gaza. Otakmu di mana? Kau jual rakyat-rakyat data-datamu. Ya, data-data rakyatmu kau jual buat orang asing. Buat orang asing yang kamu selama ini teriak ante asing. Terbukti kan? Atau jangan-jangan kau ya benar-benar akan mencapai ambisimu bahwa mengatakan Indonesia tahun 30 bubar, 2030 itu Indonesia bubar. Atau jangan-jangan itu ambisimu. Ya toh mau menghancurkan negara ini. Negara bubar itu atas perbuatanmu kan? Mau menghancurkan Indonesia udah tidak ada kan? Itu rencanamu, misimu kan? Bukan untuk rakyat. Ya kan? Atau jangan-jangan benar bocoran telepon itu, ya? Yang bilang kata kamu itu, ya, kata Anda itu bilang kalau Indonesia itu kacung. Indonesia itu tempat investasi dagang. Indonesia ini rakyatnya termasuk rakyatnya kau jual, dagang. Betul. Betul apa benar?
Hah? Betul apa benar? Apa benar itu bocoran kata-katamu itu? Indonesia itu tidak boleh memiliki pemimpin yang jujur, yang amanah. Ya tah? Tidak boleh memiliki pemimpin yang jujur dan amanah. Indonesia itu harus jadi kacung, jadi budak orang asing. Betul? Betul enggak? Benar kan itu? Itu ambisimu kan selama ini? Ya, atau membalaskan kekejian dari mertuamu untuk rakyat. Berikutnya, jilid kedua. Iya, kamu membalaskan atau bagaimana rencana segala ucapan kamu itu, ya, bilang kalau Indonesia itu akan bubar 2030, itu ambisimu. Termasuk data-data rakyatmu ini kau jual. Sehingga itu, ya, si orang Amrik itu bilang kalau Indonesia itu lebih menderita dari orang Gaza. Betul. Telingamu nggak tuli kan? Matamu nggak buta kan? Mendengar itu ucapan Trump itu kan? Nggak buta, nggak tuli kau kan? Betul. Betul itu. Kalian kena tipu semua memilih dia. Calon pemimpin yang ingin membubarkan negara kita, berambisi bahwa negara kita ini akan bubar 2030, ini salah satu jalannya. Betul? Kemudian sekolah-sekolah, ada sekolahan itu ditutup, diambil alih oleh pemerintah atas dasar apa? Katanya belain rakyat. Banyak anak-anak didik itu terlantar. Sekolahnya di kebun-kebun sawit. Betul? Kemudian itu petani demo nggak sesuai sama janji, kena tipu daya janji-janjimu yang ambisi ingin jadi presiden itu. Ya, itu Desa Sugemane itu yang demo kemarin, ditanggapi enggak itu? Kecamatan yang namanya Tanggung Harjo itu, ditanggapin enggak itu? Coba mana yang teriak kemarin ante asing? Coba kembalikan lagi ucapanmu bahwa negara asing itu memprediksikan Indonesia ini tahun 2030 itu bubar. Siapa yang nyetirnya? Anda kan? Yang ingin membubarkan negara ini, atau Anda itu membalaskan dendam mertua? Kaki tangan mertua? Betul. Ya. Ingin menyengsarakan rakyat demi meraup kekayaan pribadi. Ya. Demi meraup kekayaan untuk para pejabat. Ya toh? Sehingga rakyat-rakyatmu ini kamu jadikan anjing. Ya. Jadikan anjingnya jadi jual, bisa begitu kan? Udah digemukkan binatang-binatang rakyat Indonesia ini, ya, yang kalian anggap binatang itu. Betul. Inilah bro, kalian salah pilih. Belum tahu siapa dia. Ya dah. Ada pula yang bermanis-manis di sana. Ada pula yang berteriak, rakyat memaksa saya untuk jadi presiden. Ngawur kali kau. Rakyat yang mana? Bapakmu itu mau menjadikan kamu jadi presiden itu supaya proyeknya nggak mati. Paham lu sampai di sini? Indonesia kok banyak ditipu-tipu dengan janji-janji kalian itu. Selalu teriak ante asing. Kemana yang teriak pelacur-pelacur politik itu? Kemana yang teriak ante asing menuduh orang lain itu? Biasanya maling itu teriak maling. Begitu. Contoh itu ante asing. Apa yang disampaikan nama Trump? Secara publikasi, secara terang-terangan, bahwa data-data Indonesia akan kami pegang. Ya dah. Kemudian Indonesia lebih sengsara daripada orang Gaza. Begitu. Oh, bagus sekali. Atau jangan-jangan ini yang disebutkan oleh Anda sebelumnya, kampanye Indonesia akan terjadi perang dunia ketiga. Betul. Betul, woi. Betul apa enggak, woi? Budek apa yo? Budek lo ya. Selalu janji-janji manis lo kalau kampanye. Ngibulin masyarakat. Mana tuh yang katanya makan gratis banyak yang keracunan? Janji-janjimu itu janji palsu semua. Nggak sesuai mulut. Lain di mulut, lain di hati lo. Jangan-jangan lo mau balas dendam ya? Karena kalah terus selama ini. 5 kali ya.
Begitu kan, makanya memprediksikan ambisi menjadi presiden itu, memprediksikan negara ini akan bubar 2030. Karena kamu kan yang kelola kan, yang pimpin kan. Bubarlah rakyat ini. Kalau data-data aja dijual sama Trump sana. Salam waras. Nggak budek lo ya. Nggak budek kan. Presiden Republik Indonesia yang digadang-gadang sebagai macan Asia ternyata hanya macan ompong yang memelihara kucing. Segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita sekarang ini ternyata tidak berpihak kepada rakyat dan hanya omon-omon. Negara kita negara yang sumber daya alamnya itu sangat luar biasa banyaknya. Mulai dari tambang minyak, emas, nikel, batu bara, gas bumi, dan lain sebagainya, termasuk hasil hutan. Itu kemana hasilnya semua? Dan juga uang-uang hasil sitaan daripada koruptor yang nilainya sampai triliunan, bahkan ribu triliun yang disita dari koruptor, itu di mana semua? Sementara kita rakyat ini dijejali dengan segala tagihan-tagihan pajak. Semua dikenai pajak. Apa negara ini harus hidup dari pajak yang rakyat berikan? Ini tidak adil. Dalam pemerintahan Prabowo sekarang, ternyata kita tidak menemukan apa artinya seorang pemimpin negara yang bijaksana. Ternyata hanya pemimpin yang bodoh, yang menjual data dari rakyat Indonesia ke luar negeri, yang akibatnya nanti sangat rentan terhadap manusia-manusia tidak bertanggung jawab terhadap akun-akun rakyat Indonesia, apalagi yang berhubungan dengan masalah keuangan atau bank. Bisa ditutup orang bank apa kita, rekening kita. Bisa dicuri orang uang kita. Itulah yang paling negatif untuk rakyat kecil. Janganlah dulu tentang masalah-masalah yang lain. Kenapa saya bilang negara kita ini sekarang tidak adil? Sementara sumber daya kita banyak, sumber daya alam kita banyak, hasil tambang kita banyak. Itu uangnya kemana semua? Seharusnya itu sudah bisa menghidupi rakyat Indonesia. Tapi kita harus dibebani lagi dengan pembayaran pajak. Pajak inilah, pajak itulah, pajak inilah. Sementara kehidupan masyarakat sekarang semakin susah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, ya, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Ya. Kemakmuran yang bagaimana bisa kita temukan sekarang? Ekonomi tidak berjalan dengan baik. Negara kita ini sekarang tidak baik-baik saja. Negara yang baik-baik saja itu adalah ketika masyarakatnya, rakyatnya itu sejahtera. Kita tidak boleh melihat segelintir orang yang kaya raya, yang hidup di kota sana. Segelintir orang tersebut bukan melambangkan atau mencerminkan kehidupan bangsa ini yang bagaimana sekarang sedang morak-marik rakyatnya. Saya bingung dengan kebijakan-kebijakan seorang presiden yang katanya jenderal macan Asia, ternyata hanya kucing ompong. Seperti apa peliharaannya itu? Bacot semua, bacot. Padahal demokrasi ekonomi itu harus, ya, ekonomi yang berkerakyatan, yang tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan rakyat. Tetapi apa yang kita lihat sekarang? Kita jangan terbuai dengan kata-kata statistik yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang ternyata adalah juga manusia bodoh, yang mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan dan perekonomian bangsa Indonesia ini naik. Naik kemana? Naik ke bulan. Semua pada ngeluh. Keuangan, pekerjaan yang susah, tapi harus dibebani oleh pajak-pajak.
Negara semua mementingkan rakyat, bukan hanya mementingkan pejabat-pejabat dengan segala rencana-rencana yang tak masuk akal, bullshit semua. Masa mau memikirkan rumah untuk anggota DPR lah, memikirkan rumah untuk inilah, menteri lah. Gila negara ini sekarang. Kalau Bapak Presiden Prabowo tidak mampu memimpin negara ini lebih baik, silakan mengundurkan diri daripada kamera ini turun ke jalan untuk memaksa Bapak lengser. Lebih terhormat Bapak mengundurkan diri. Karena apa? Hasilnya tidak ada kami lihat yang signifikan untuk sekarang. Penegakan hukum amburadul, ya, yang Bapak berencana menaikkan gaji hakim lah 250%, kan gila itu namanya. Menaikkan gaji pegawai negeri sipil lah, memberikan tanah untuk ormas-ormas lah. Pakai otak Pak, pakai. Anda itu dipilih, ya, bukan hanya untuk menjadi presiden saja, tapi tugas dan fungsi presiden itu harus sebagai penutup kebijakan-kebijakan, ya, bagaimana negara ini ke depannya, yang terkait dengan kesejahteraan rakyat, yang kemudian Bapak ajukan ke DPR untuk disahkan. Jenderal apaan kau? Kami masyarakat berhak mengkritik ketika presiden itu tidak bisa seperti apa yang rakyat harapkan. Pemberian amnesti lah, pemberian abolisi lah, jelas mereka adalah koruptor, tapi Bapak bebaskan. Kan lucu kau. Kami kira Bapak itu memang betul-betul macan Asia seperti yang Bapak garang-garang. Ternyata kau hanya kucing garong. Apa? Mau Bapak pidanakan saya? Nggak bisa lagi. Sudah ada peraturannya bahwa masyarakat dan rakyat bisa mengkritik presiden dan pejabat lain. Itu bukan penghinaan atau bukan fitnah. Kecewa kami rakyat ini melihat Bapak sebagai seorang presiden yang katanya macan Asia. Peliharaanmu pun kucing. Kau lihat orang di Arab sana, peliharaannya apa? Singa. Macan. Ada kebijakanmu yang masuk akal. Dan tak ada kebijakanmu yang berpihak kepada rakyat. Makanan gratis. Makanan gratis apa untuk anak sekolah itu? Itu hanya untuk sebagai kamuflase aja itu. Karena memang tidak berbobot memberi makan rakyat. Bukan seperti itu caranya memberi makan rakyat. Bapak memberikan nasi kepada, memang ada baiknya, tapi lebih banyak tidak baiknya. Karena apa? Pengusaha-pengusaha catering itu yang beruntung. Bahkan kadang anak-anak tidak dimakannya nasi itu. Karena apa? Kayak nasi kucing. Yang cocoknya itu dimakan oleh ternak. Penasihat presiden ini bagaimana sih? Makin mundur Pak kita ke belakang ini, makin mundur. Baru kali ini saya kepikiran, untung selama 2 periode Bapak Prabowo menjadi calon presiden, ya, tidak saya pilih. Terbukti sekarang kinerja Bapak itu bagaimana ketika sudah terpilih. Ternyata Bapak nonsen, omong kosong semua, omon-omon. Kalau merasa Bapak tidak sanggup dengan usia yang sudah semakin tua, ya mundur. Jangan paksakan diri, karena terlalu banyak sudah kebijakan-kebijakan Bapak yang tidak pro rakyat, tapi pro pejabat, pro ormas, pro negara lain. Selain ketololan dengan menjual data ke Amerika Serikat, yang lebih tolol dan lebih absurd lagi adalah kebijakan PPATK berhak memblokir rekening di bank yang tidak terpakai selama 3 bulan. Itu pelanggaran hak asasi manusia, bos. Bapak belajar dari mana? Penasihatmu, menterimu
dari mana pendidikannya semua? Kok semakin tolol gitu loh. Kemudian masalah tanah. Tanah yang tidak dikelola selama 2 tahun berturut-turut disita oleh negara. Kebijakan macam apa itu? Kok jadi kita mundur ke zaman sebelum kemerdekaan? Zaman kolonial? Menghilangkan hak rakyat secara semena-mena. Seandainya itu tanah warisan, ya. Jadi disita oleh negara karena tidak dipelihara atau dipakai selama 2 tahun. Peraturan goblok semua. Ya suka-suka orang terhadap tanahnya. Mau dibiarkan dulu dipakai sebagai lapangan bola kek, mau dibiarkan dulu untuk penghijauan kek, selama 2 tahun atau beberapa tahun. Tapi negara akan menyitanya kalau tidak dipakai selama 2 tahun. Kan gila. Kalau mengeluarkan kebijakan itu dipikirkan dulu. Jangan seperti PPATK itu. Dikeluarkan kebijakan, kemudian dibatalkan. Tapi sudah ada efek negatifnya kepada orang lain. Bahkan ada orang yang sudah meninggal karena rekeningnya tidak bisa dicairkan. Itu namanya membunuh secara tidak langsung. Lo mau berlagak jadi pahlawan kesiangan. Iya. Lo mau berlagak jadi pahlawan kesiangan. Ntar dibikin gaduh dulu soal masalah bank. Ya ta, ntar ujung-ujungnya buka tuh ya rekening-rekening yang diblokir, suruh buka kayak gas waktu itu peraturannya. Dia yang buka buat lilit sendiri, ntar dia juga berlagak jadi pahlawannya kan si omon-omon. Nanti gaduh Indonesia, ntar dia bilang selamatkan rakyat Indonesia, bukalah rekening-rekening rakyat Indonesia, jangan sampai uang rakyat itu diambil. Emang anjing emang. Ya, kayak dia iniin Hasto, ya kan? Ujung-ujungnya dia minta, suruh bebasin si Hasto. Ira, begitu juga dengan apa yang terjadi di Indonesia. ATM kosong semua, ya ta? Terus uang-uang orang ditarik semua, udah gaduh, dia nanti berlagak jadi pahlawan kesiangan. Emang salam waras, emang nggak tahu taktik lo. Ya dah, emang gua nggak tahu taktik lo. Ntar dia berlagak jadi ini, buka aja, jangan sampai mengsarakan rakyat. Itu namanya peraturan lo tuh. Berlagak-lagak jadi pahlawan kesiangan lo nantinya. Emang dasar. Ya, saya sebagai masyarakat Indonesia yang mendukung Prabowo merasa merasa kecewa ya, memilih dia ya. Tapi mau gimana lagi, nasi sudah menjadi soto. Kita pernah punya presiden seorang Jokowi yang katanya dikatakan plonga-plongo, yang dikatakan ini itu, yang dikatakan tukang kayu. Tapi mohon maaf, hanya seorang Jokowi. Ya, hanya seorang Jokowi. Para koruptor yang sudah dipenjara, walaupun itu dari PDI Perjuangan sekalipun, Bapak Jokowi tidak pernah membebaskan, tidak pernah memberikan keringanan. Catat ya, Bapak Jokowi yang dikatakan Bu Megawati berani mengambil resiko untuk melepaskan PDI Perjuangan, atau Bapak Jokowi berani untuk dipecat dari PDI Perjuangan, ya, bahkan dimusuhi oleh PDI Perjuangan, dimusuhi oleh Megawati. Karena apa? Bapak Jokowi tidak mau dikendalikan, ya. Beliau mutlak seorang presiden yang bekerja untuk rakyat, presiden yang berani turun ke bawah, berani kotor-kotoran, berani mendengarkan aspirasi dari masyarakat secara langsung. Bisa dirasakan di zaman Bapak Jokowi, banyak masyarakat sudah merasakan kenikmatan dalam pemerintahannya. Beda dengan zaman sekarang, gimana? Di zaman Prabowo sulit, bos. Prabowo, apa kabar? Ini kebijakan apa lagi nih ya? Kebijakan apa yang telah kita dengar publik seluruh masyarakat Indonesia yang di mana? Oke. 3 bulan tidak ada transaksi di rekening, maka dibekukan oleh pemerintah. 2 tahun tanah kalau dianggurkan, diambil pemerintah. Oke, sementara masih banyak pengangguran, tapi pemerintah diam aja. Ada apa ini? Ada apa? Apa kalian tunggu amarah masyarakat Indonesia ini? Nggak akan bisa kalian bendung, Bapak Presiden. Kami masih berikan kepercayaan kepada Anda
Tapi apa yang kau buat di sini? 3 bulan rekening nggak bisa transaksi, dibekukan diambil pemerintah. 2 tahun transaksi tanah kalau kita diamkan nggak dibuat apapun, kalian juga akan ambil. Terus masih banyak pengangguran di Indonesia ini, kalian pura-pura diam. Kebijakan apa ini? Kan kalau mau ngerampok jangan begini caranya gitu. Dan kami masyarakat Indonesia lagi siap dan ingin tampil. God bless you. Salam sehat, salam bahagia dari saya, Mr. Roberto. Halo masyarakat Indonesia. Jangan terlalu berharap banyak dengan pemerintah, dengan DPR. Mereka itu nggak ada yang memperjuangkan rakyat. Untuk membuat undang-undang perampasan aset koruptor, itu kan keinginan rakyat kan, suara rakyat. Mereka tidak bisa sampai sekarang membuatnya. Jadi jangan terlalu berharap banyak. Kayak terus terang, saya itu bangga tinggal di Indonesia. Karena apa? Pemimpinnya itu berani semua, nggak ada takut-takutnya. Sama undang-undang nggak takut. Ya, sama peraturan nggak takut, korupsi aja nggak takut, apalagi sama Tuhan. Tuhan nggak kelihatan, ya kan? Orang kalau takut Tuhan, setidaknya takut dosa. Itu kan nggak mau kan dia korupsi, ya nggak? Tapi ini pemerintah Indonesia luar biasa. Pokoknya tanpa ada yang dia takuti di dunia ini, ya nggak? Tuhan tidak takut, peraturan tidak takut. Pokoknya super power deh ini pemerintah kita ini. Ternyata takutnya itu cuma sepele. Mau tahu? Sama bendera. Takutnya pemerintah itu ternyata sama bendera. Ingat, sama bendera HTI. Terus sekarang One Piece. Sudah kayak kebakaran jenggot. Katanya ini makar. Ini memecah belah rakyat. Aduh. Stop ya, komen-komen yang mengatakan pembenci Jokowi, ternak Mulyono, segala macam, nggak ada itu ya. Intinya kita sekarang fokus ke pemerintahan sekarang. Komentar ini ada benarnya. Cuman di zaman Prabowo makin parah para pejabatnya, betul. Kalau kita lihat, Prabowo bukan menunjukkan kepemimpinan yang benar, bukan menjadi teladan, bukan. Karena apa? Kenapa aku katakan Prabowo tidak menunjukkan pemimpin yang teladan? Karena dia menunjukkan, memberi contoh kepada masyarakat Indonesia dengan memberikan rangkap jabatan kepada orang-orang dekatnya. Itu sudah nggak benar. Itu bukan contoh yang baik. Ya, dimanapun ya tidak boleh rangkap jabatan, apalagi menteri pebisnis. Itu akan berpengaruh. Kekuasaan menteri, kekuasaan pejabat-pejabat itu akan berpengaruh ke bisnisnya. Di mana ada? Tapi ya itulah. Itu yang terjadi di negara ini. Ini yang membuat hancur negara ini. Ini yang membuat hancur negara ini. Prabowo mengizinkan rangkap jabatan. Prabowo memberikan jabatan kepada TNI aktif, Polri aktif. Mau gimana? Mau dibawa kemana negara ini? Semua aturan ditabrak Prabowo. Semua aturan ditabrak Presiden. Semua aturan ditabrak semua. Dekat dengan dia melejit naik pangkat. Ya kan? Dekat dengan dia tiba-tiba jadi letkol. Jadi mau apa kita bilang? Bahkan influencer-influencer, ya orang-orang yang pernah berjasa di atas pentas ketika kampanye dapat jabatan semua, komisaris lah, staf khusus lah. Adakah yang kompeten? Adakah yang ahli di bidangnya? Tidak ada. Lihat menteri-menteri Bapak Prabowo, ngomong asal ceplos-ceplos. 3 hari kemudian klarifikasi. Harusnya seorang presiden ketika melihat ada kejanggalan, ini sembarangan ngomong, ganti, buang. Ya, ini enggak. Biasa aja kan? Ya benar. Di zaman Bapak Prabowo lah makin kacau, makin kacau, makin kacau. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan. Ada banyak para netizen yang terus kecewa, yang terus protes terhadap pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pembebasan orang-orang yang bermasalah, terkait dengan orang-orang yang merusak bangsa ini, terkait dengan orang-orang yang koruptor. Pak Prabowo pernah mendengungkan satu pernyataan bahwa ia harus menegakkan keadilan dan memusnahkan para koruptor di bangsa ini. Ia mengejar sampai ke akar-akarnya. Ternyata ia membebaskan para koruptor juga, para mafia. Tetapi umat Kristiani di Indonesia, Pak Presiden Prabowo tidak melihat apa yang terjadi, apa yang dialami umat Kristen di Indonesia.
Ya sibuk. Ataukah memang Bapak tidak mendengar dan tidak melihat apa yang dialami oleh umat Kristen di Indonesia? Kalau Bapak bilang nggak lihat, nggak dengar, ini kan kocak teman-teman. Kocak. Para mafia, para penghancur bangsa dibebaskan, tetapi orang Kristen dibiarkan untuk ditindas oleh orang-orang intoleran. Kemana Bapak Presiden Prabowo? Kemana? Kalau para mafia dan koruptor Anda bebaskan, Anda harus juga membebaskan umat Kristiani di Indonesia dengan mencabut SKB 2 Menteri. Titik. Ya, buat regulasi baru. Regulasi baru harus diberikan ketegasan terhadap orang-orang yang melanggar hukum, yang melanggar aturan. Seperti orang-orang yang intoleran ini. Di Cidahu, di Depok, di Kota Padang, di Jawa Timur, Kediri, dan terakhir di Jawa Barat lagi, di Kabupaten Garut, terjadi lagi kasus intoleran. Terus-menerus terjadi dan meningkat kasus intoleran. Tetapi mereka semakin menjadi-jadi. Mengapa? Karena dalamnya adalah SKB 2 Menteri. Karena Bapak Presiden tidak buka suara dan Menteri Agama tidak memberikan satu ketegasan. Itulah sebabnya para intoleran ini terus-menerus menjadi-jadi di bangsa ini. Jadi mereka itu tidak takut karena tidak ada ketegasan terhadap pemerintah. Oleh sebab itu Bapak Presiden bebaskan Muhammad Kacip, bebaskan anak Batak dan teman-teman yang dipenjara oleh karena divonis penistaan agama. Biar adil. Ya. Sejak tahun 2006 telah terbitnya SKB 2 Menteri, ribuan atau puluhan ribu kasus intoleran terjadi di bangsa ini. Dan mayoritas korbannya adalah umat Kristiani. Bukan hanya saja mereka mempersulit untuk membangun rumah ibadah atau gereja, bukannya saja mereka membubarkan ibadah, tetapi korbannya adalah anak-anak. Mereka melakukan teror terhadap anak-anak. Dan imbasnya, anak-anak yang mereka teror itu adalah sedang mengalami trauma dan terganggu psikologis mereka. Jadi sayang disayangkan dengan pernyataan Menteri Agama bahwa sejak SKB 2 Menteri itu, ribuan kasus intoleran itu dianggap hanya salah paham. Salah paham. Kapan salah paham ini berakhir, Bapak Menteri Agama? Kapan paham salah ini diselesaikan, Bapak Menteri Agama dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia? Kapan? Kalau tidak ada ketegasan terhadap kasus ini dari pemerintah dan juga kepada Menteri Agama, maka tidak pernah berakhir kasus ini. Itu semua diulang-ulang dan diulang-ulang. Dan akhirnya maka ada hal-hal yang sangat tidak bisa inginkan nantinya. Jadi oleh sebab itu sebelum terjadi atau sampai pada perbuatan itu, negara harus hadir dan Menteri Agama harus mencabut SKB 2 Menteri dan seluruh pejabat yang memiliki kompeten untuk mencabut SKB 2 Menteri ini silahkan dilakukan. Karena ini dalam dibalik pengerusakan, pembubaran dan persekusi rumah ibadah umat Kristiani di Indonesia. Jadi kasus intoleransi, perusakan rumah ibadah, penolakan rumah ibadah, persekusi rumah ibadah umat Kristiani yang dilakukan oleh oknum yang beragama Islam biadab itu, ya saya melihat adanya indikasi pembiaran dari pemerintah. Karena sampai saat ini belum ada ketegasan secara terang-terangan terhadap kasus-kasus yang telah terjadi. Maka cara satu-satunya yang harus ditempuh, yang pertama cabut SKB 2 Menteri. Dan yang kedua, para dai-dai atau penceramah-penceramah yang memicu orang untuk membenci keberadaan agama lain, seperti Ustaz Abdul Somad, itu diciduk, itu ditangkap itu. Ceramah-ceramahnya yang sungguh sangat tidak mengedukasi dan membuat umatnya untuk mempersekusi rumah ibadah agama lain. Dipicu oleh ceramah-ceramah Ustaz kondang ini. Pernah ia mengatakan, jika ada pejabat umat muslim yang dimana ia memberikan izin pendirian rumah ibadah seperti kelenteng, rumah ibadah gereja, dan lain sebagainya, maka orang yang memberikan izin tersebut, khususnya orang
yang beragama Islam yang berdosa terus bahkan sampai pada kiamat. Ustaz Abdul Somad, ini kan doktrin dan juga ajaran ceramah yang menghasut umatnya untuk membenci keberadaan agama lain. Nah, ini pemerintah, presiden, dan menteri agama harus melihat ini. Ini dalangnya, bukannya saja SKB 2 menteri yang menjadi dalang di balik persekusi rumah ibadah umat Kristiani, tetapi ceramah-ceramah yang membuat ricuh, yang mengajarkan umatnya untuk membenci atau tidak suka terhadap agama lain. Jadi oleh sebab itu, sekali lagi cabut SKB 2 menteri, buat regulasi baru, dan diperiksa orang-orang yang ceramahnya tidak mengedukasi seperti Ustaz Abdul Somad. Oleh karena itu, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar, dan kiranya komentar saudara, komentar yang membangun dan yang mengedukasi kita semua. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.